Bisa ditampilkan. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Dari awal Bapak sudah ada 3 lilin yang dinyalakan di depan kita sebagai tanda bahwa kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Di dalam tradisi gereja, maksudnya gereja lama, istilah yang dipakai untuk Advent yang ketiga ini adalah Gaudete. Itu bahasa Latin yang berarti sukacita. Pertanyaan kita adalah, lanjut, siapa atau apa yang menjadi sumber sukacita? Saya yakin semua kita pasti menginginkan sukacita, menginginkan kegembiraan, menginginkan suasana yang membuat hati kita berbunga-bunga. Dan pertanyaan kita adalah, apa atau siapa yang menjadi sumber hidup kita? Kalau kita lihat saudara-saudara sekalian di dalam masyarakat, maka kita bisa menemukan berbagai macam pandangan tentang sumber sukacita atau sumber kegembiraan, sumber yang membahagiakan hidup manusia. Apa saja kira-kira saudara-saudara sekalian? Lanjut. Misalnya saja saudara-saudara sekalian, banyak orang berpikir bahwa uang menjadi sumber sukacita, sumber kebahagiaan. Ya tentu saudara-saudara sekalian, siapa di antara kita yang tidak suka uang? Saya kira semua kita suka kan? Bukan saja suka, perlu. Betul ya? Sebab tanpa uang kita tidak bisa bikin apa-apa. Kita tidak bisa beli makanan, kita tidak bisa beli minuman, kita tidak bisa menyekolahkan anak-anak kita. Ya, dan kita tidak bisa melakukan berbagai kegiatan yang menggembirakan kita tanpa uang. Uang memang penting bagi kita. Nah, tetapi di sini memang kita harus berhati-hati. Uang adalah alat, bukan tujuan. Kalau uang sudah menjadi tujuan, maka orang akan menggunakan berbagai cara untuk memperoleh uang itu. Tidak peduli apakah cara itu sesuai atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak peduli apakah untuk dapat uang kita korbankan orang lain. Karena bagi kita uang menjadi sumber sukacita tersebut. Nah, disinilah yang tadi saya katakan, kita harus berhati-hati. Ya, karena lanjut seperti dikatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Sekali lagi uang penting, tapi kalau uang menjadi tujuan hidup dan kita melihat uang sebagai satu-satunya sumber kegembiraan hidup, satu-satunya sumber sukacita, kita mengejarnya tanpa memikirkan apakah caranya, tujuannya sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan jatuh dalam berbagai kejahatan.
Dan kita lihat saudara-saudara sekalian di dalam pengalaman hidup kita, orang-orang Kristen, pejabat-pejabat Kristen tidak bebas dari godaan ini. Kita prihatin dan kita mendoakan mereka. Dan kita berharap bahwa kita tidak mengikuti jalan yang sama yang telah membuat banyak orang tersandung oleh karena menempatkan uang sebagai sumber sukacita dalam hidup ini. Lanjut. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, banyak orang juga berpikir bahwa jabatan menjadi sumber sukacita. Dan oleh karena itu juga kita bisa melihat orang berlomba-lomba untuk memperoleh jabatan. Apakah dia mampu atau tidak mampu, itu soal berikut. Yang penting dapat jabatan. Apakah caranya halal atau tidak halal, itu nanti saja. Yang penting adalah jabatan. Sikap seperti ini memperlihatkan bahwa jabatan memang telah menjadi sumber sukacita bagi orang tersebut. Akan diperoleh dengan berbagai macam cara. Termasuk sekali lagi mengorbankan apapun yang penting di dalam hidup kita ini. Tetapi saudara-saudara sekalian, lanjut. Jabatan itu tidak kekal. Kita memperoleh jabatan, kita menduduki suatu jabatan hanya dalam suatu kurun waktu tertentu. Tidak akan selamanya kita berjabatan. Ada seorang pejabat pernah bercerita ketika dia menjadi pejabat yang berpengaruh di daerah ini, rumahnya itu tidak pernah sepi. Begitu dia bangun, sudah ada orang di depannya. Sampai malam menjelang tidur masih ada orang. Tetapi ketika dia tidak lagi berjabatan, rumahnya menjadi sepi. Tidak ada lagi yang datang kepadanya. Ya saudara-saudara sekalian, kenyataan ini harus membawa kita kepada kesadaran bahwa jabatan itu tidak kekal. Oleh karena itu jangan berpegang kepada jabatan. Berikut hal yang ketiga saudara-saudara sekalian, yaitu ada yang melihat seks sebagai sumber sukacita. Nah, oleh karena itu orang mengejar seks di mana-mana. Dan di dalam masyarakat pun bisa kita lihat hal itu terjadi. Orang-orang Kristen juga tidak bebas dari pikiran yang sama itu. Berikut. Lanjut. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, di dalam keluarga-keluarga Kristen pun kita melihat ada orang yang kurang menghargai pernikahan. Sering terjadi perselingkuhan. Ya, bahkan ada orang yang berselingkuh lebih dari satu orang. Dan itu dilihat wajar-wajar saja. Ia tidak melihatnya sebagai suatu ancaman. Inilah akibatnya kalau seks tanpa cinta dan iman. Seks dikejar dalam berbagai macam bentuk. Tetapi akhirnya adalah kepedihan. Saya punya seorang sahabat, saudara-saudara sekalian, yang menjunjung seks. Dan oleh karena itu dalam hidup rumah tangganya, dia selingkuh terus dari satu ke yang lain. Istri dan anak-anaknya ditinggalkan. Tetapi ketika dia sakit, selingkuhannya itu tidak lagi peduli dengan dia. Yang peduli dan yang tetap sayang, tetap cinta adalah istri dan anak-anak. Pada akhirnya ia juga harus kembali ke dalam rumah tangganya dan dirawat oleh istri dan anak-anaknya sampai ia wafat. Seks
mungkin nikmat, tapi dia tidak menjadi sumber sukacita. Lanjut. Hal yang keempat adalah ketenaran, saudara-saudara sekalian. Ketenaran, orang suka tenar. Ya, terutama ya para artis atau yang lainnya juga. Orang suka kalau ternama, kalau namanya disebut-sebut, kalau ia tampil dan banyak orang memujanya. Tetapi saudara-saudara sekalian, ancaman masih dihadapi oleh para artis tersebut. Lanjut. Dan saudara lihat di dalam pengalaman hidup kita, ternyata para artis yang terkenal itu terancam menggunakan narkoba. Banyak artis, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang mati karena narkoba, karena dosis yang tinggi. Mereka tidak mampu menghadapi orang banyak, dan oleh karena itu mereka memerlukan narkoba untuk membuat mereka melupakan tantangan-tantangan itu. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, hal-hal itu menyadarkan kita atau membawa kita kepada pertanyaan, kalau begitu siapa yang menjadi sumber sukacita di dalam hidup kita ini? Lanjut. Dan saya yakin kita semua juga yakin bahwa sumber sukacita kita adalah Tuhan. Lanjut. Sumber sukacita kita adalah Tuhan. Inilah yang mau dikatakan di dalam pembacaan kita tadi, Yesaya 35 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Karena pembacaan kita mau menegaskan kepada kita dua hal penting. Yaitu kalau kita punya hidup berpusat kepada diri kita sendiri, diri kita yang menjadi pusat dari hidup kita, maka ketika kita menghendaki atau mengharapkan sukacita, maka kita andalkan diri kita dan hal-hal yang kita hitung sebagai sumber sukacita yang tadi telah dijelaskan kepada kita. Yesaya ingin mengajak kita untuk kembali, untuk tidak menjadikan diri kita sebagai pusat, melainkan menjadikan Tuhan sebagai pusat. Dan di sini perbedaannya saudara-saudara sekalian. Kalau saudara-saudara menjadikan diri saudara sebagai pusat, maka saudara yang mencari kebahagiaan itu. Maka saudara yang mengusahakan sukacita itu dengan berbagai macam cara. Tetapi kalau saudara menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup saudara, maka Tuhan yang mencari saudara. Tuhan yang akan terus bersama saudara dan mengaruniakan kepada saudara sukacita itu. Tuhan tidak akan meninggalkan saudara sendiri. Tuhan akan mendampingi saudara-saudara. Tuhan akan bersama saudara-saudara. Tuhan akan bahkan berjalan mendahului, berjalan di muka saudara-saudara dalam menghadapi tantangan hidup ini. Dan kita yakin saudara-saudara sekalian, lanjut, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup, maka selalu ada harapan untuk bersukacita. Sekali lagi, ini yang mau ditegaskan di dalam Yesaya 35 tadi itu. Yesaya menyampaikan nubuat ini ketika Israel mengalami saat-saat yang sulit dalam hidup mereka. Tetapi Israel diyakinkan oleh Yesaya bahwa Tuhan Allah sedang bekerja. Pada waktu Nabi Yesaya, tetapi juga pada waktu kita sekarang ini. Tuhan
sementara berkarya. Lanjut. Di dalam pembacaan kita saudara-saudara sekalian, dikatakan, Yesaya katakan, padang gurun akan berbunga. Akan ada mata air, bahkan ada sungai. Ini sesuatu yang luar biasa, suatu gambaran daripada harapan. Saudara tahu tentu padang gurun ya, yang kering, di mana-mana pasir saja, sejauh mata memandang pasir saja. Tetapi Yesaya mau meyakinkan umat bahwa padang gurun yang seperti begitu akan tumbuh bunga. Akan ada mata air yang memancar, bahkan akan ada sungai. Dan saudara perhatikan di sini. Yesaya tidak mengatakan bahwa padang gurun dengan demikian berubah menjadi taman yang penuh bunga. Tidak. Yesaya tidak mengatakan bahwa padang gurun itu akan berubah dengan sekejap dan menjadi tanah yang subur, di mana ada mata air dan sungai. Tidak. Saya katakan di padang gurun itu akan tumbuh bunga. Akan ada mata air, akan ada sungai. Artinya apa? Padang gurun akan menjadi bagian dari hidup. Apa itu padang gurun bagi kita saudara-saudara sekalian? Padang gurun itu adalah hidup kita yang penuh dengan tantangan itu. Di jemaat ada peristiwa duka yang besar. Rumah yang terbakar. Dan ada keluarga yang kehilangan nyawa. Itu bagian dari padang gurun. Kita mungkin juga mengalami padang gurun di dalam hidup kita masing-masing. Dalam hidup rumah tangga kita, dalam perjuangan kita untuk memperoleh sesuatu, kita mungkin berhadapan dengan padang gurun. Tapi pembacaan kita mau mengatakan bahwa sungguh pun padang gurun itu ada. Tapi bagi orang yang beriman bisa mengalami bahwa di padang gurun itu, di kehidupan yang penuh tantangan itu, di kehidupan yang susah itu, di dalam kehidupan di mana kita berurai air mata dan tangisan, akan ada bunga, akan ada sukacita, akan ada mata air, akan ada sungai yang menyegarkan kita. Dengan kata lain, selalu ada harapan bagi orang-orang yang sekali lagi menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya. Dan kalau kita menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita, maka sekali lagi, sekalipun ada padang gurun, kita akan lihat bahwa ada sukacita, ada bunga, ada mata air yang memancar, bahkan ada sungai. Saudara-saudara jemaat, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini digenapi di dalam Yesus. Lanjut. Yesus menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Saudara membaca pembacaan tadi, ada mata orang buta yang dicelikan, ada orang lumpuh bisa berjalan dan seterusnya. Itu terjadi di dalam kehidupan Yesus. Yesus menyembuhkan banyak orang, mujizat menjadi tanda dari kehadiran Yesus. Dan oleh karena itu orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai pusat hidupnya juga akan mengalami mujizat dalam berbagai macam cara. Ya, itu harus menjadi keyakinan kita. Ya, terutama ketika kita menyongsong perayaan Natal, menyongsong kedatangan Tuhan di dalam perayaan Natal, dan lebih dari itu setiap kali mengalami kedatangan Tuhan yang baru di dalam hidup kita dari waktu ke waktu. Lanjut. Ya, saudara-saudara sekalian, Yesus menjadi pusat hidup kita. Yesus menjadi
bukti cinta kasih Allah dalam hidup kita. Kalau di dalam pembacaan ini saudara-saudara sekalian dikatakan oleh Nabi Yesaya bahwa akan ada jalan yang kudus di padang gurun itu. Maka Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itulah yang memperlihatkan bagi kita bahwa cinta kasih Allah itu adalah cinta kasih yang tak terbatas di dalam hidup kita. Oleh karena itulah saudara-saudara sekalian, dalam kita menjalani kehidupan kita, termasuk ketika kita melintasi padang gurun dalam hidup kita, yakinlah bahwa Tuhan ada bersama kita. Bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Nah, oleh karena itu marilah kita sambut kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kita sambut kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan di dalam hidup kita. Dan bukalah diri supaya kita bisa mengalami cinta kasih Allah yang tak terbatas itu di dalam hidup kita mulai saat ini. Amin. Kita memasuki saat teduh beberapa detik.